Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita segala nikmat berupa nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, dan nikmat iman untuk bisa datang ke tempat ini dalam rangka melaksanakan kewajiban kita sebagai seorang muslim, yaitu sholat Jumat berjamaah. Mudah-mudahan rangkaian ibadah kita pada hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salam dan salawat senantiasa kita curahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah memberikan kita tuntunan hingga akhir kiamat. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaatnya kelak. Amin. Selanjutnya kami menghimbau kepada para jamaah yang telah berada di dalam masjid agar bisa mengisi saf-saf terdepan, dan kepada anak-anak agar tetap tenang, tidak berisik demi kehusuan ibadah kita bersama. Dan kepada jamaah yang masih berada di luar agar bisa mempercepat langkahnya dan segera memasuki masjid sebelum khatib naik di atas mimbar demi keutamaan pahala sholat Jumat kita bersama. Selanjutnya saya akan membacakan kondisi keuangan masjid kita sebagai berikut. Saldo Jumat lalu sebesar 526.000, isi kotak amal sebesar 202.000, donatur tetap 100.000, yaitu dari saudara Borahim Desitabah. Kemudian ada infak sedekah dari hamba Allah sebesar 150.000 rupiah. Kemudian pengeluaran rutin 150.000, belanja token listrik sebesar 200.000, dan jasa kebersihan sebesar 400.000 rupiah. Sehingga total saldo masjid per hari ini adalah sebesar 228.000 rupiah. Kami segenap pengurus masjid mengucapkan jazakumullah khairan kepada para donatur dan jamaah yang telah membelanjakan sebagian hartanya di jalan Allah. Mudah-mudahan Allah segera membalasnya dengan pahala yang berlipat ganda. Amin. Selanjutnya yang akan bertindak sebagai khatib merangkap imam salat adalah Ustaz Abu Hafiyah Nur Alam, SPD MPD, dan beliau sudah berada di tengah-tengah kita. Demikian penyampaian ini, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kepada khatib kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah.
محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من النار. معاشر المسلمين rahmani wa rahimakumullah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Dialah zat yang maha kaya lagi maha pemurah. Dengan rahmat dan kasih sayangnya, Dia melimpahkan nikmat yang tak terhitung kepada setiap hambanya. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita, yakni baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertama-tama izinkan khatib untuk menyampaikan nasihat singkat dan bermakna dengan tema 4 bagian dari kesenangan dunia seorang mukmin. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, marilah
kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar takwa, menjalankan segala perintahnya, menjauhi segala larangannya, serta senantiasa bersyukur atas setiap nikmat yang telah dianugerahkan kepada kita. Sebab ketakwaan bukan hanyalah menjadi bekal terbaik menuju kebaikan atau kehidupan akhirat, tetapi juga merupakan pintu datangnya keberkahan, ketenteraman dan kebahagiaan dalam kehidupan di dunia. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di zaman ini ukuran kebahagiaan seringkali dipersempit hanya pada satu hal: harta yang berlimpah, jabatan yang tinggi, atau popularitas. Seolah-olah orang yang memiliki semuanya pasti hidup bahagia, sedangkan yang tidak memiliki pasti sengsara. Padahal cara pandang seperti itu sangat sempit. Allah Subhanahu wa taala membagikan kebahagiaan kepada hamba-hambanya dalam bentuk yang sangat beragam. Ada orang yang hartanya biasa saja, tetapi rumah tangganya penuh ketenangan. Ada yang penghasilannya sederhana, tetapi tetangganya saling membantu. Ada yang kendaraannya tidak mewah, tetapi selalu mengantarnya menuju kebaikan. Semua itu adalah nikmat yang besar yang seringkali luput dari rasa syukur. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ada 4 nikmat yang disebutkan sebagai pelengkap kebahagiaan bagi seseorang dalam hidup di dunia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Arba' min as-sa'adah. Al-mar'atu as-salih, wal maskanu al-wasi', wal jaru as-salih, wal markabu al-hani." Ada 4 di antara bentuk kebahagiaan, ialah istri yang salehah, rumah yang luas, tetangga yang baik, dan kendaraan yang nyaman. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Hibban rahimahullah ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Yang pertama, al-mar'atu salih, istri yang salehah. Para ulama menjelaskan bahwa yang dimaksud adalah wanita yang kuat agamanya. Ia menjadi penyejuk pandangan suaminya, menaati suaminya dalam perkara yang ma'ruf, menjaga kehormatan dirinya ketika suami tidak berada di rumah, serta amanah dalam menjaga harta dalam kehormatan dan kehormatan keluarganya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza shallatil mar'ah khamsaha wa shamat shahraha wa hafizat farjaha wa ata'at zawjaha dakhalatil jannah." Artinya adalah jika seseorang atau jika seorang wanita melaksanakan salat 5 waktu, berpuasa di bulan Ramadan, menjaga kemaluannya dan taat kepada suaminya, dakhalatil jannah, maka dia masuk surga. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad rahimahullah ta'ala. Karena itu, istri yang salehah merupakan salah satu nikmat yang terbesar yang Allah Subhanahu wa ta'ala anugerahkan kepada seorang hamba. Sebaliknya, sebesar apapun kekayaan seseorang, apabila kehidupan rumah tangganya dipenuhi pertengkaran dan jauh dari agama, waliya'udzubillah, maka kebahagiaan sejati akan sulit dirasakan. Kemudian yang kedua adalah wal maskanul wasi',
rumah yang luas. Apa maknanya al-maskanul wasi'? Ia adalah yang dimaksud bukan semata-mata rumah yang megah atau bertingkat-tingkat. Para ulama menjelaskan bahwa rumah yang luas ialah rumah yang mencukupi kebutuhan penghuninya, memberikan kenyamanan bagi keluarga, lapang untuk menerima tamu, serta memiliki fasilitas yang memudahkan penghuninya beribadah dan menjalankan kehidupan. Luas atau sempitnya rumah bersifat relatif, sesuai kebutuhan keluarga masing-masing. Maka rumah sederhana yang dipenuhi ketenangan, ia adalah rumah yang ada di dalamnya tilawatul Quran, di dalamnya didirikan salat, dan penghuninya saling berkasih sayang, jauh lebih bernilai daripada rumah megah yang kehilangan sakinah. Kemudian yang ketiga adalah wal jarus salih, tetangga yang baik. Tetangga yang baik yaitu tetangga yang tidak mengganggu, tidak menyakiti, dan senantiasa memberikan manfaat kepada orang-orang yang di sekitarnya. Kehadiran tetangga seperti ini merupakan nikmat yang sangat besar. Dalam pepatah Arab disebutkan al-jaru qabla ad-dar. Al-jaru qabla ad-dar. Pilihlah tetangga sebelum memilih rumah. Sebab ketenangan hidup bukan hanya ditentukan oleh keadaan di dalam rumah, tetapi juga oleh lingkungan di sekitarnya. Betapa banyak orang yang memiliki rumah indah, mewah, namun kehilangan ketentraman karena gangguan tetangganya. Na'udzubillahi min dzalik. Kemudian yang terakhir adalah wal markabul khani, kendaraan yang nyaman. Segala sarana transportasi yang memudahkan perjalanan, termasuk dalam makna hadis ini dahulu merupakan unta, kuda atau keledai, pada masa sekarang dapat berupa sepeda motor, mobil atau kendaraan yang lainnya. Kendaraan yang baik ialah yang aman, nyaman, tidak sering menimbulkan kerusakan, serta memudahkan seseorang menunaikan berbagai urusan kebaikan. Dengan kendaraan itulah seorang muslim dapat menghadiri salat berjamaah seperti salat 5 waktu, dan seperti saat ini salat berjamaah, salat Jumat. Silaturahmi, menuntut ilmu, mencari nafkah yang halal, dan membantu sesama. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Hadis ini mengajarkan bahwa kebahagiaan tidak selalu identik dengan banyaknya uang. Bisa jadi Allah Subhanahu wa ta'ala belum memberikan kekayaan yang besar, tetapi telah menganugerahkan keluarga yang harmonis, rumah yang penuh berkah, tetangga yang baik, dan kehidupan dan kemudahan dalam menghadapi kehidupan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Rasa syukur adalah kunci bertambahnya kebahagiaan. Semakin seseorang mensyukuri nikmat yang ada, semakin ia merasakan ketenangan hati. Jangan sampai kita sibuk melihat kenikmatan orang lain,
hingga lupa terhadap karunia yang Allah Subhanahu wa taala titipkan kepada kita. Bisa jadi apa yang kita anggap biasa justru merupakan impian bagi orang lain. Marilah kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa diberikan keluarga yang saleh, rumah yang penuh keberkahan, lingkungan yang baik, serta segala sarana yang membantu kita dalam beribadah kepada-Nya. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات يا قاضي الحاجات. اللهم اغفر لنا اللهم اغفر لنا اللهم اغفر لنا وارحمنا واهدنا وعافنا وارزقنا وجبرنا وارفعنا. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم آمين اللهم آمين اللهم آمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. أقم الصلاة. الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. استووا اعتدلوا قيموا صفوفكم وصدوا الخلل. Luruskan rambut yang soft, isi softnya mas kosong. Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yawmil jumu'ah فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. الله أكبر.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله